Kalau dipikir-pikir, sekolah ngajarin kita banyak hal. Dari cara menghitung luas segitiga, menghafal tahun-tahun penting dalam sejarah, sampai belajar nama ilmiah tumbuhan yang mungkin gak pernah kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang hampir gak pernah diajarin secara serius, cara mengelola uang. Aneh gak sih? Kita disiapin buat dunia kerja, tapi gak dikasih bekal gimana cara ngatur hasil kerja kita nanti. Coba deh diingat, pernah nggak waktu sekolah kita diajarin tentang gimana caranya bikin anggaran bulanan? Atau gimana cara investasi supaya uang berkembang? Atau paling simpel, diajarin tentang pentingnya menabung dengan cara yang lebih realistis. Bukan sekadar disuruh bawa celengan ayam ke sekolah, sayangnya. Yang kita pelajari malah lebih ke arah teori ekonomi yang terasa jauh dari kehidupan nyata. Misalnya, kita mungkin pernah belajar tentang inflasi di kelas ekonomi. Tapi nggak pernah benar-benar dikasih tahu dampaknya ke kehidupan sehari-hari dan gimana cara menghadapi naiknya harga barang yang terus-menerus. Sebenarnya ada alasan kenapa sekolah nggak ngajarin kita soal uang. Salah satunya, karena sistem pendidikan dirancang lebih untuk mencetak pekerja, bukan pengusaha atau investor. Sejak kecil kita diajarin buat rajin belajar, dapat nilai bagus, biar bisa dapat pekerjaan yang layak. Tapi setelah itu gimana? Banyak orang akhirnya kerja, dapat gaji, tapi nggak ngerti gimana cara ngelolanya. Akibatnya, banyak yang kena jebakan gaya hidup, ngabisin uang tanpa mikirin jangka panjang. Dan akhirnya terus-terusan hidup dalam lingkaran kerja keras, tapi nggak pernah benar-benar bebas finansial. Ada juga yang bilang kalau urusan keuangan itu tanggung jawab keluarga, bukan sekolah. Tapi masalahnya, nggak semua keluarga punya pemahaman finansial yang baik. Banyak orang tua yang juga nggak paham cara investasi, cara mengatur cash flow, atau sekadar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau mereka sendiri masih struggling dengan uang, gimana bisa ngajarin anaknya? Akhirnya, banyak anak yang tumbuh besar dengan mindset keuangan yang nggak sehat, seperti menganggap utang konsumtif itu hal yang biasa, atau berpikir kalau sukses finansial itu hanya buat orang-orang tertentu. Padahal, kalau dipikir lagi, pelajaran keuangan itu harusnya jadi salah satu pelajaran wajib di sekolah. Bayangin kalau dari kecil kita udah diajarin cara mengatur keuangan pribadi, gimana cara bikin budgeting, gimana cara investasi kecil-kecilan, atau sekadar memahami konsep uang dengan lebih realistis. Mungkin aja, banyak orang yang bisa menghindari kesalahan keuangan yang sering terjadi saat dewasa. Kayak boros karena FOMO, nggak punya dana darurat, atau bahkan kena jebakan investasi bodong. Bayangin kalau sejak SMA kita dikasih tugas buat simulasi mengelola gaji, dikasih tantangan gimana cara hidup dengan gaji UMR, atau diminta bikin strategi investasi kecil-kecilan. Pasti bakal jauh lebih berguna daripada sekadar menghafal rumus matematika kompleks yang ujung-ujungnya nggak pernah dipakai di dunia nyata. Atau mungkin kita diajarin tentang realita pajak, cicilan rumah, dan pentingnya asuransi. Biar nanti pas udah kerja nggak kaget dan asal tanda tangan kontrak yang akhirnya malah bikin rugi. Sebenarnya, ada beberapa sekolah di luar negeri yang mulai menerapkan pendidikan keuangan buat siswanya. Mereka ngajarin tentang cara bikin anggaran, cara memahami kredit dan bunga, bahkan ada yang sampai ngajarin cara investasi saham sejak dini. Hasilnya, banyak dari mereka yang tumbuh dengan pemahaman keuangan yang lebih baik dan gak gampang terjebak dalam masalah finansial di usia dewasa. Sayangnya, di Indonesia, pendidikan keuangan ini masih jadi sesuatu yang jarang banget disentuh di sekolah. Lalu, kalau sekolah gak ngajarin kita soal uang, kita harus belajar dari mana? Untungnya, di zaman sekarang, informasi tentang keuangan udah lebih mudah diakses. Ada banyak buku, video YouTube, podcast, dan kursus online yang bisa ngajarin kita tentang cara mengelola uang. Tapi masalahnya, nggak semua orang sadar kalau mereka perlu belajar soal ini. Banyak yang baru sadar setelah mengalami masalah keuangan, kayak terlilit utang, kehabisan uang di tengah bulan, atau bahkan kehilangan semua tabungan karena salah investasi. Jadi solusinya apa? Harusnya, kita mulai ambil inisiatif buat belajar sendiri. Cari tahu tentang cara mengelola uang yang baik, mulai dari hal kecil kayak mencatat pengeluaran sampai memahami investasi yang aman.
Karena kalau kita nunggu sampai sekolah ngajarin, bisa jadi kita udah keburu jatuh ke lubang finansial duluan. Dan yang paling penting, kalau kita udah paham, kita bisa ngajarin orang lain, mulai dari keluarga, teman, atau bahkan anak-anak kita nanti. Biar generasi berikutnya nggak ngalamin hal yang sama, dan bisa lebih siap menghadapi dunia yang semakin kompleks secara finansial. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga bisa mulai memasukkan kurikulum keuangan di sekolah-sekolah. Misalnya, membuat kelas wajib yang mengajarkan literasi finansial sejak dini. Bayangkan, jika anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat anggaran, menabung dengan benar, atau bahkan memahami pentingnya investasi sebelum mereka lulus SMA. Ini bisa menjadi langkah besar untuk menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi dunia nyata. Penting juga untuk mengubah pola pikir bahwa uang bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Banyak orang yang merasa malu atau tidak nyaman berbicara soal keuangan karena dianggap terlalu pribadi atau menyinggung. Padahal, semakin terbuka kita dalam belajar dan berbagi pengalaman soal finansial, semakin besar peluang kita untuk menghindari kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi, sekarang pertanyaannya, mau tetap nunggu sistem pendidikan berubah, atau mulai belajar sendiri dari sekarang? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.